Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Kita beralih kepada berita atau informasi dari wilayah Indonesia Timur, yaitu Kupang, NTT. Berita informasi disadur dari media online rakyat ntt.com dengan judul "Mobil Dinas Fortuner masih dikuasai Yoslede, Badan Aset tunggu tindak lanjut Sekwan." Oe Lamasi RNC, kendaraan dinas jenis Toyota Fortuner milik pemerintah Kabupaten Kupang hingga kini masih berada di tangan ex anggota DPRD Yosef Lede. Selain kendaraan dinas, ada tunjangan transportasi yang sudah dinikmati Yos Lede selama 5 tahun. Kepada rakyat ntt.com, pekan lalu pejabat Bupati Kupang Alexson Lumba mengaku belum mengetahui tentang aset berupa mobil Fortuner yang masih dikuasai oleh Yosef Lede. "Nanti saya perintahkan dulu badan aset, saya tanya dulu," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Okto Tahik mengatakan masih menunggu hasil tindak lanjut dari Sekretariat DPRD. Pasalnya, Sekretariat DPRD yang memiliki kewenangan untuk menarik kendaraan tersebut, karena aset tersebut berada pada DPA Sekretariat DPRD. Hingga kini, Sekretaris DPRD Effendi Kusumo belum bisa dihubungi untuk menjelaskan tentang proses penarikan kendaraan tersebut. Namun informasi dari salah satu staf DPRD bahwa kendaraan tersebut belum ditarik dan masih berada di tangan Yosef Lede yang kini maju sebagai calon Bupati Kupang. "Kendaraan masih di tangan Yos Lede, tapi kami belum bisa tarik karena tidak ada perintah dari atasan," ucap salah satu staf Sekwan yang dirahasiakan namanya. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban DPRD dan masih melekat kepada Yos Lede, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022. Melekatnya dua peraturan itu karena Yos Lede menjadi Ketua DPRD periode 2014-2019. Dan terpilih lagi sebagai anggota DPRD untuk periode 2019-2024. Yosef Lede menjadi pimpinan DPRD pada periode 2014-2019, sehingga ia mendapat satu kendaraan dinas jenis Toyota Fortuner. Namun setelah selesai masa tugas, Yos Lede tidak mengembalikan kendaraan tersebut, melainkan digunakan selama dirinya kembali terpilih sebagai anggota DPRD periode 2019-2024. Ini bertentangan dengan PP nomor 18 tahun 2017, pasal 13 ayat 5 yang berbunyi, "Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti." Sementara itu, dari penelusuran media ini, Yos Lede belum mendapat persetujuan untuk memiliki kendaraan tersebut melalui skema pembelian tanpa lelang. Ini diduga kuat bahwa Yos Lede menentang perintah dari PP 20 tahun 2022, yakni perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara atau daerah berupa kendaraan perorangan dinas. Pada pasal 15C ayat 1 disebutkan, kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan pimpinan DPRD pemegang tetap kendaraan perorangan dinas tersebut dengan syarat kendaraan perorangan dinas dimaksud pada ayat 3, bahwa permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lambat 1 tahun sejak berakhirnya masa jabatan pimpinan DPRD bersangkutan.
Tak hanya itu, Yos Lede juga menggunakan kendaraan dinas tersebut semasa menjadi anggota DPRD periode 2019-2024. Bahkan bersamaan dengan itu, ia juga mendapat tunjangan transportasi yang sebenarnya diperuntukkan bagi anggota DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas. Tunjangan transportasi yang diketahui media ini sebesar 15 juta setiap bulan. Politisi Partai Gerindra ini diduga melanggar PP nomor 18 pasal 2017 ayat 16 yang berbunyi, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak dapat diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD secara bersamaan. Dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 18 pasal 2017 yang dimaksud bahwa tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan adalah jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi. Begitu pula sebaliknya. Yos Lede sebut mobil Fortuner sudah jadi hak milik pribadi. Sebelumnya, Yosep Lede yang diminta komentarnya menyebutkan kendaraan itu sudah resmi menjadi miliknya karena telah mengajukan permohonan sejak tahun 2023 untuk sewa beli walau belum ditanggapi Pemkab Kupang. Oh, mobil dinas. Nah, Bapak baca Undang-Undang nomor 7 atau nomor 9. Kalau mobil dinas itu berbeda. Kalau untuk pimpinan DPRD itu berbeda. Kalau kami ini kan sewa beli. Kan saya sudah ajukan sewa beli. Sehingga sudah resmi. Itu perintah undang-undang, kata Yos. Ia tak mau menanggapi atau mengakui kendaraan yang masih berada di tangannya adalah aset Pemkab. Termasuk apakah sewa beli kendaraan yang digunakannya selama 5 tahun itu sudah dilakukan pembayaran Pemkab Kupang atau belum. Jadi kalau ada titipan dari lawan politik ini perintah undang-undang. Kalau ada titipan dari lawan politik ya datang ke sini, bukan kita buka undang-undang dan bertengkar di sini. Kalau khusus ketua DPRD ada undang-undang yang mengatur. Beta bukan mantan beta ketua DPRD. Berita 2014-2019 jelas Yos. Sementara itu terkait adanya realisasi tunjangan transportasi untuk Yos Lede selama aktif sebagai anggota DPRD, Pemkab Kupang diminta segera menyampaikan surat kepada KPK RI untuk dapat ditindaklanjuti. Yang pasti bersurat kita ke KPK, seperti tembusan nanti kita panggil dan tindak lanjuti seperti apa, itu akan berkembang, ujar Trianto. Rumit ini kawannya. Ya, jadi kalau kita lihat di ini, ya pada saat Pak Yos ini jadi ketua DPRD kan dapat fasilitas mobil, ya kan? Oke, berarti kan termasuk bensinnya lah dapat di situ. Nah setelah beliau sudah tidak jadi ketua DPRD, itu kan harus jadi kembalikan. Tapi ini tidak, di saat menjadi anggota DPRD sudah tidak jadi ketua ya, periode berikutnya jadi anggota. Ini mobil jatahnya ketua DPRD diambil, dipakai, juga dapat biaya transportasi, berarti dobel di situ. Berarti KPK harus mengusut, harus dikembalikan itu uang negara, karena sudah dapat udah menggunakan mobil, dapat lagi transportasi. Yang dikasih uang transportasi itu adalah anggota DPRD yang tidak dapat mobil jabatan. Ya kan? Nah ini harus diusut seperti itu. Ya, serahkan kepada hukum. Ini menurut undang-undang. Nah, yang memberitakan mereka. Nah, bagaimana menurut sahabat Kurak Indonesia terkait kasus ini? Silakan komentar di kolom ini. Baikkan videonya kawan.